adalah 39 orang. Nah, yang menjadi persoalan yang mesti Anda jawab pada kesempatan malam hari ini, tentara Romawi, Yudas ini membawa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah, dan orang-orang Farisi. Ada 3 pasukan yang dibawa oleh Yudas Iskariot. Tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi. Tetapi anehnya, teman-teman bisa lihat dari ayat pertama sampai dengan ayat 8, Yesus sampai 4 kali atau 5 kali. Siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus? Akulah Yesus dari Nazaret. Sampai 4 kali Yesus menegaskan, akulah Yesus dari Nazaret. Tetapi orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Farisi, dan tentara Romawi, tidak ada yang kemudian sanggup menangkap Yesus. Berulang kali ditegaskan, aku cari Yesus dari Nazaret, akulah Yesus. Sampai begitu, sampai 4 kali. Tetapi tidak urung juga menangkap. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk saudara, baca ayat ke-6. Kita lihat nih. Baca ayat ke-6. Perhatikan teman-teman ya. Ayat ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini terjemahannya keliru sebetulnya. Yang benar ini. Ayat ke-6. Ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Sekarang pertanyaan saya, apa yang membuat tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi mundur dan terjatuh? Ingat pertanyaan saya, jangan sampai kau menjawab apa yang tidak saya tanyakan. Pertanyaan saya, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi mundur dan terjatuh? Padahal Yesus nggak pegang apa-apa. Yesus hanya mengatakan, akulah Yesus. Siapa yang kau cari? Akulah Yesus dari Nazaret itu. Tetapi kenapa tiba-tiba mereka mundur dan terjatuh? Jawab. Tidak ada orang Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Jangan nangis kau. Oke, Landar. Oke, senang dia. Menang PK senang dia. Yeah. Oke, Rod. Pencet. Kau pencet. Ya. Matikan mic-mu. Ya, siap. Oke, terima kasih kawan-kawannya. Ya. Saya senang berdiskusi dengan si Nandar. Ya. Karena kalau berharap diskusi dengan si Juma itu dia punya catatan mental. Kalau berdiskusi dengan saya, mentalnya jatuh. Juma kan juga donditan dan lain-lain. Si Nandar ini karena muka tembok, jadi nggak ada malunya. Sudah kubal-bali mulai dari Facebook dengan akunnya Yesus Bless You, ya. Sampai hari ini juga nggak jera-jera ya kawan-kawannya. Nah, tapi tidak apa, itulah diskusi. Kita hanya diskusi sini, nah, membicarakan tentang Yesus tidak disalib, ya. Nah, kalau berbicara Yesus tidak disalib, kalimat Sinandar tadi tidak merujuk kepada Yesus tidak disalib. Mereka kan bertanya, ini nih, sebentar ya. Dibilang begini, siapa yang engkau cari, katanya. Jawab mereka. Sebentar ya, setelah Yesus mengatakan keluar dari bersama dengan murid-muridnya, sebentar ya. Seberang sungai Kidron, taman, maka datanglah Yudas itu dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Nah, kalimat di sini ada penjaga-penjaga bait Allah. Yesus sering membuat mujizat di dalam bait Allah. Yang orang buta, orang apa, jadi waktu di bait Allah, dia sering menyembuhkan orang-orang sakit. Maka, ketika di situ, Yesus berkata, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianat, dia berdiri situ juga bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kenapa mereka mundur dan jatuh ke tanah? Karena yang dilihat mereka itu adalah sosok Yesus yang sering mereka temui di bait Allah. Makanya di Injil Sinoptik lain juga dikatakan, aku sering mengajar di bait Allah. Kenapa kamu tidak mengenal aku, katanya? Kenapa begitu kawan? Karena mereka kenal. Jadi mereka terkejut, kok ini yang kita mau kita tangkap, kira-kira begitu ya.
Karena dari mulai Yesus mengabarkan Injil, sering dia berada di bait Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Cinander mengatakan oleh alasan ini tidak bisa Yesus ditangkap. Ya. Sekarang kita baca ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang. Nah, alasan kedua bahwa Simon Petrus bawa pedang, kawan. Ya. Makanya mereka agak takut, bisa jadi kita nggak tahu ya. Simon bawa pedang. Faktanya dia bawa pedang, mereka tidak dijelaskan bawa pedang. Ya. Hanya Simon yang bawa pedang, dan apa yang terjadi? Menghumus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun nama hamba itu Malchus. Ya. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi itu tidak bisa dijadikan ayat bahwa orang-orang itu untuk membatalkan Yesus tidak disalib. Jalannya nggak ada. Itu hanya halusinasi Cinander, kawan ya. Karena mereka jatuh lantas tidak jadi disalib. Bukan tidak bisa begitu, Nandar. Dari mana jalannya kau mengatakan demikian ya, Nandar ya? Jadi kawan-kawan, itulah Yohanes 18 yang diambil Cinander. Tidak satu pun merujuk kepada gagalnya penyaliban Yesus. Tapi lebih kepada tafsir yang dibangun Cinander. Karena mereka jatuh 5 kali. Jadi Cinander mengatakan bahwa itulah jalan dia untuk mengatakan Yesus tidak disalib. Kenapa mereka jatuh? Ya urusannya jatuh dengan penyaliban apa? Kan tidak ada urusannya, kawan. Tapi kenapa Cinander memaksakan itu menjadi sebuah rangkuman bahwa itu tidak disalib ya? Jadi kalau bisa dibilang jaka sembung bawa golok. Ya, tidak nyambung. Ya, Nandar ya. Jadi tolong kau cari, Nandar, yang bisa membuat aku percaya Yesus tidak mati disalib, ya. Dan satu pertanyaanku kepadamu, Nandar. Nabi Isa, Nandar, kenapa dia mau disalib? Tolong kau jawab. Hanya itu aja, nggak ada yang lain pertanyaanku ya. Mengapa Nabi Isa mau disalib? Nah, ya itu, Nandar. Karena ini masih pembuka, masih belum garang-garang kali kita, Nandar ya. Nanti kita ulang lagi. Selepas ini 2 kali kau lagi, habis itu ku permalukan kau ya. Tenang kau, Nandar. Udah ku siapkan senjata untuk mempermalukan kau, Nandar. Terima kasih, Nandar. Siap, silakan. Ayo, mulai lagi. Siap. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Berarti dia nggak tahu di alurku. 5 Rudi. Lain ditanya, lain dijawab. Memang si Rudi semenjak dahulu kala, kalau debat itu nggak ada kualitasnya. Lain ditanya, lain dijawab. Yang saya tanya, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi itu kemudian mundur dan terjatuh? Yang namanya tentara Romawi sudah siap dengan pasukannya. Ya, satu kompi itu kurang lebih kalau Anda baca di dalam sejarah itu 10 orang loh, minimal. Mau menangkap orang, ya pasti bawa senjata lah, yang namanya juga tentara. Kemudian orang-orang Farisi lengkap dengan pentungan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apa yang membuat mereka terjatuh? Ingat, mereka ini bukan sendirian, kurang lebih 30 orang. Dan akhir kisah dari cerita ini justru murid-murid lari lari ngacir, tunggang langgang, mereka lari kocar kacir. Itu murid-murid Yesus ya, tercatat. Bahkan Yesus lari di dalam Markus 14 nomor 50 sampai 52, Yesus lari sambil tidak mengenakan sehelai kain pun, Yesus sampai lari. Nah, ternyata si Rudi terjebak dengan ayat yang saya baca. Dan dia tidak bisa menjawab. Pertanyaan saya, ingat. Dia mengatakan Simon Petrus menghunuskan pedang. Itu setelah kejadian itu. Anda baca nih. Aduh.
Si Rudi ini dari dulu nggak ada ilmunya. Coba teman-teman ya, kita baca dari ayat ini nih. Orang-orang Farisi datang ke tempat itu dengan membawa lentera, obor, dan senjata. Tuh, kamu tertampol dengan ayat Bibelmu sendiri. Kata siapa? Mereka nggak bawa senjata. Mereka bawa senjata. Lihat mukamu merah tuh. Mungkin orang-orang itu nggak bawa senjata. Ini loh, ayat Bibelmu loh. Membawa senjata. Ini orang Farisi. Apalagi tentara Romawi. Jeder kau. Tertampol kan? Nah, yang jadi masalah teman-teman, ketika ia berkata kepada mereka, yang ini aja ya, sama aja. Ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Pertanyaan saya, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi yang membawa senjata di ayat ketiga ini, ya, membawa senjata, kenapa mereka terjatuh? Rudi rupanya kurang baca Bible. Rud, baca ini. Matius, ini kalau saya pakai data. Kamu ngomong nggak pakai data, Rud. Nah, teman-teman perhatikan. Kita buka Matius 4 nomor ke-6. Perhatikan ya. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi terjatuh? Sebab ada tertulis mengenai engkau, para malaikatnya akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Kita lihat nih. Ini terdapat di dalam apa? Ternyata ini adalah nubuatan tentang Yesus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk batu. Kita lihat nih teman-teman. Ayat 10-nya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu, kemahmu. Jadi, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi yang lengkap dengan senjata AK-47 itu, kenapa mereka terjatuh? Satu, karena nubuatan Mazmur tentang Yesus yang diakuisisi, yang dikonfirmasi oleh Yesus di dalam Matius 4, nomor ke-6, jelas. Sebab ada tertulis mengenai Yesus di dalam Mazmur 91 ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa engkau. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi yang lengkap dengan senjata mereka mundur dan lalu mereka pingsan jatuh ke tanah? Kenapa? Karena malaikat-malaikat Tuhan dikerahkan untuk menjaga Yesus agar malapetaka tidak menimpa Yesus. Justru aneh, Petrus malah marah sama rabi-rabi Yahudi. Kenapa mereka nggak marah sama tentara Romawi? Kenapa mereka nggak marah sama orang-orang Farisi? Karena orang-orang Farisi lengkap dengan senjata. Beraninya sama orang yang tidak pakai senjata. Rabi-rabi Yahudi, penjaga bait Allah, memang tidak bawa senjata. Tapi tentara Romawi, orang-orang Farisi, sebagaimana di dalam ayat ketiga, membawa senjata. Jangan murah pada mukamu. Tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan Santo Agung Yonatan Nandar. Jeder, nangis kon. Baru tahu dia arahnya kemana. Dandar pakai ayat. Kalau ngomong itu dari dulu, kalau ngomong ngalor ngidul nggak jelas, Siap. Santai Nandar. Gak ada ilmu, makanya gua males ini. Gak ada ilmu. Oke. Sudah saatnya kau kupermalukan Nandar. Ya. Matius 4 yang kau buat itu apa dibilang Nandar? Yang jatuh ke tanah itu bukan Yesus. Yang jatuh ke tanah itu kan para tentara dan ranu Romawi. Nah, Yesus menjawab apa di Matius 6? Ini ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu ucapan Yesus kepada iblis. Apakah para rabi-rabi itu pernah bertemu atau mendengar ucapan Yesus kepada iblis? Atau ucapan iblis kepada Yesus? Kan tidak, Nandar. Karena pada saat itu tidak ada satu orang pun manusia di situ. Ketika Yesus dicobai. Jadi kau nggak ngerti konteks ayat itu bicara apa, Nandar ya? Nah, kemudian di Yohanes 18 sudah kujelaskan, Yesus mengajar di bait-bait Allah. Yesus banyak melaksanakan yang namanya mujizat-mujizat.
Maka ketika mereka mengenal Yesus itu, tersungkurlah mereka karena kaget. Loh, orang ini yang buat banyak mujizat, begitu kira-kira Nandar. Artinya mereka mengenal Yesus di situ. Paham tidak kau? Makanya mereka kaget. Loh, kok ada Yesus ini katanya kan? Sebelumnya mereka nggak kenal siapa itu Yesus, Nandar. Tapi karena sudah mulai ada orang-orang itu, dia tersungkur. Tapi kan bukan pingsan. Mana ada dibilang di situ pingsan, Nandar? Kau aja yang mengatakan itu pingsan. Kalau dari ayat itu tidak ada dikatakan pingsan, Nandar. Ya, nah itu harus kau perhatikan dengan baik dan benar. Ya mereka aja tersungkur biasa, Nandar. Karena kaget, loh ini toh yang kita cari, Yesus dari Nazaret. Ya, ternyata dia adalah yang sering di bait Allah itu, Nandar. Biar kau paham. Nah, sekarang Nandar. Pertanyaanku sama kau, Nandar, begini, Nandar. Perhatikan baik-baik, Nandar, ya. Tolong kau ulas nanti Yeremia 23 ayat 15. Kau seorang pengacara. Ingat ya, bisa mencari kebenaran dari sudut lain. Ingat? Paham ya? Jangan kau bilang, lo nggak ada urusan. Ada urusannya. Penting kau jelaskan saja. Yeremia 23 ayat 15 itu merujuk kepada siapa? Aku ingin tahu, Nandar. Ya, kalau ini kau sampai hari ini belum bisa menuntaskan, tidak ada bukti Yesus tidak disalib. Dari data yang kau kasih itu tidak menunjukkan bahwa Yesus tidak jadi disalib, nggak ada. Karena kalimat selanjutnya cukup jelas. Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Dan selanjutnya dia disalibkan. Kalau kau mengatakan, jadi siapa yang mau disalibkan di situ? Kau bilang Yudas, dari mana jalannya Yudas bisa disalibkan? Kita sudah ketahui Yudas pada saat itu bunuh diri sebelum Yesus disalib. Jadi siapa? Nah, kalau dari Quranmu, Nandar, ada dikatakan orang yang diserupakan. Berarti kata si stuntman, berarti ya. Kata si apa itu ya? si ini loh, si Gus Betik. Gak ada stuntman-stuntmanan. Waduh, udah flu kok kan, gara-gara aku tanya Yeremia 23 15. Ya. Jadi gak ada stuntman-stuntmanan. Loh, orang keadaan waktu itu gelap. Gak usah pun diserupakan. Memang gak akan bisa orang nangkap. Karena gak ada orang yang kenal. Kalau di dalam Bible, muridnya yang kenal. Kalau di dalam Al-Quran, gak ada satupun yang kenal. Karena Hawariyun itu bersama-sama dia di dalam rumah itu, Nandar. Jadi kalau kau bilang, kau baca surah 4157, itu nggak ada yang bisa dijelaskan di situ, kawan. Kalau kau baca tafsir Ibnu Katsir, mereka di dalam ruangan itu, semuanya ada di situ. Sementara di dalam Bible, Yudas pergi menjemput bala tentara. Jadi masuk akal. Makanya mereka terkejut, ternyata yang kita cari dia. Yang membuat mujizat di dalam bait Allah. Bagaimana kita mau nangkap? Kira-kira begitu, Nandar. Makanya dia terkejut. Mundur orang itu, saking ramainya mundur, ada yang jatuh. Kan begitu, Nandar ya. Jadi Nandar, tolong kau jawab Yeremia 23 ayat 15 itu. Merujuk kepada siapa, aku ingin tahu. Mengenai nabi palsu itu. Karena takutku, surah 4157. Kalau benar itu nanti nabi palsu, maka ucapannya palsu. Kalau itu benar, kita buktikan. Silakan, Nandar. Oke. Udah lari kemana-mana ini ke nabi palsu. Saya nggak bahas nabi palsu. Enggak, kan kau seorang pengacara. Udah. Ini kita Silakan. Mulai lagi. Ya. Kau pencet. Mana? Belum ini. Mana Rudi? Jangan takut kau. Dari dulu nggak ada data si Rudi ini. Ya. Oke. Nih Rud. Nih gua ajarin caranya diskusi. Aduh, rupanya dia nggak mudeng ya dengan apa yang saya sampaikan. Mute dulu kau. Noise. Mute. Teman-teman, ini aku runut ya secara sistematis. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang Farisi tidak sanggup menangkap Yesus? Karena di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu adalah untuk Yesus. Teman-teman baca di ayat 10-nya, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini lihat nih Rudi ya.
malapetaka tidak akan menimpa kamu di ayat 10-nya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Inilah yang membuat tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi terjatuh. Nah, setelah terjatuh, Yesus berubah rupa. Setelah Yesus terjatuh, Yesus berubah rupa jadi seorang muda yang memakai kain lenan. Sementara Yudas di dalam pasal 18 ayat 1 sampai 39 yang berbicara tentang penangkapan Yesus. Ternyata kisah Yudas hanya berakhir sampai ayat kelima. Kemana kisah selanjutnya? Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus berubah rupa menjadi seorang muda. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, Rudi, coba dibaca. Dibaca Markus 14:51 ya teman-teman. Jadi ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Ia mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Sebelum kita baca ayat selanjutnya, kita lihat teman-teman. Tidak pernah ada di dalam ayat Bible yang memakai kain lenan kecuali Yesus. Mereka mengambil sebentar ya, ini nih. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kita lihat nih. Markus 14:51. Ini kisah Yesus berubah rupa menjadi seorang muda. Tetapi ia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Ini Yesus. Ketika Yudas berubah rupa jadi Yesus, Yesus berubah rupa jadi seorang pemuda. Dia lari tunggang langgang sambil telanjang gitu loh. Makanya teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat di dalam Yohanes 18 nomor 23, Rudi coba perhatikan. Yohanes 18:23 itu bertentangan dengan Matius berapa itu yang tentang apabila jangan melawan musuhmu, tetapi apabila engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tetapi di dalam Yohanes 18:23, malah dia komplain, kalau aku salah, tunjukkanlah kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku? Kenapa orang ini komplain? Karena di situ adalah Yudas, bukan Yesus. Yesus kemana? Yesus berubah rupa menjadi pemuda yang hanya memakai kain lenan, dia lari dengan telanjang. Itulah Yesus. Ini saya pakai data loh. Coba tunjukkan, siapa yang memakai kain lenan kalau bukan Yesus? Coba tunjukkan. Makanya, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi jatuh. Itu kenapa? Mazmur 91, nomor ke-10, 11, 12, sampai 16 adalah untuk Yesus. Perhatikan ini, Rud. Ini kamu nggak tahu, ini pola diskusi saya. Coba perhatikan teman-teman, ayat ke-14 ya. Ayat ke-14. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya. Karena dia mengenal namaku. Ini siapa? Yesus akan dibebaskan. Di mana itu ayatnya ini nih, teman-teman? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini untuk siapa? Untuk Yesus. Ya. Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 10 sampai 11. Masa saya menjelaskan berulang kali, ente nggak paham? Masih banyak hal yang perlu saya sampaikan, tetapi waktunya tidak cukup. Perhatikan saya. Kenapa Yudas dan tentara Romawi terjatuh? Karena Yesus dilindungi dari segala malapetaka. Kenapa kisah Yudas hanya berakhir sampai ayat kelima? Karena Yudas berubah wajah dengan Yesus, sedangkan Yesus berubah rupa menjadi seorang muda yang dia lari. Memakai kain lenan, kemudian kain lenannya dilepas, lari sambil bugil. Yesus lari sambil bugil. Disitulah Yesus diselamatkan. Makanya Yohanes 18:23 tidak sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Yesus. Berikan pipi kananmu juga kalau kamu dilempar pipi kirimu. Ditempar pipi kirimu. Jeder kamu. Saya kalau 5 menit kurang. Kok nggak dijawab, Nandar? Apa? Yeremia 23 ayat 15. Jawabkan sebentar. Siapa yang dimaksud situ? Nabi palsu. Kenapa? Yeremia 23 ayat 15 kok nggak dibaca, dijawab? Nanti kalau saya jawab, nanti kamu marah. Enggak, saya nggak marah. Silakan. Ini waktu saya ya. Baik. Bentar.
Ini si Rudi ini kemana-mana ya. Dia mau menjebak saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini kamu kan nanya nih siapa yang dimaksud di dalam Yeremia Yeremia berapa tadi? 23:15. Yeremia 23:15 tentang nabi palsu Iya. ya. Ya, Itu karena adalah kita membuktikan surah 4157. Nih. Yesus mati diracun. Matius 27:48, Mazmur 69:21. Ketampol kan? Kejang-kejang kan lo. Yang dimaksud oleh Yeremia itu adalah Yesus nabi palsu. Makanya orang Yahudi nggak percaya sama Yesus karena Yesus matinya diracun. Diracun di mana, Nandar? Loh, oke. Ini mau dilanjut nggak diskusi tentang Yesus? Saya belum selesai loh ya. Ya, yang penting ini diracun di mana? Aku ingin tahu dulu. Oke, boleh saya jelaskan? Iya. Ini di luar waktu Silakan. ya, di luar waktu. Oke. Ente di mute dulu, kalau nggak di mute doubling soalnya. Kecuali ente suaranya enak ya, normal. Oke, jadi yang dimaksud Yeremia itu adalah Yesus. Makanya orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Sebentar, ini masih loading ya. Saya bukakan di sini. Masih loading. Oh, lama banget loadingnya nih. Aduh, sabar. Aduh, loadingnya lama, Rud. Udahlah, Rud. Nanti kita bahas tentang nabi palsu baru. Ini jangan ketika terjebak lalu lari kemana-mana. Enggak. Kenapa? Ini penting, Nandar, karena aku mau membuktikan jangan-jangan nabi palsu yang berkata itu. Kenapa? Coba buka, jangan alasan. Ini loh, ini Rud. Kamu nggak percaya nih. Ini saya lagi buka nih. Bentar ya. Ini kan Yesus mati diracun. Saya buka ini kan. Nah, ini loading lama. Jangan itu kau buka, biar ku bacakan. Sebutkan di mana itu Aduh. biar ku baca. Oke. Ya udah aku aja. Bentar. Kok tumben ini LAI ini. Bentar ya. Si Rudi ini mau lari kemana-mana nih Rudi ini. Nih Rudi, perhatikan Rud. Ketampol kau. Rudi, perhatikan ya. Lo kenapa tuh? Kan belum apa-apa sudah kejang-kejang Rud. Aku belum ngomong apa-apa Rud. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ya, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Tidak pernah di dalam Bible yang mati karena minum anggur asam kecuali Yesus, ya. Yesus siapa di situ? Yesus Kristus. Coba perhatikan. Dan segeralah datang. Aduh, kenapa ini? Bentar. Dan dalam Yohanes 19. Nih teman-teman, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam, ada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ternyata Yesus itu mati diracun, bagaimana di dalam Mazmur 69:21. Nah, lari kemana-mana dia. Tidak. Peristiwanya itu terjadi di mana, Nandar? Sebentar. Kita kan, saya tadi nggak ada rencana untuk debat ya. Dengarkan saya dulu. Jangan kabur lo. Teman-teman yang ngajak debat masalah Yesus tidak disalib, Rudi, kata saya, Rud, aku ada senjata baru nih, ada amunisi baru. Oke, siapa takut? Ketika dia terjebak, larinya ke nabi palsu loh. Ternyata nabi palsu yang dimaksud oleh Yeremia Yesus itu sendiri. Ketampol bolak-balik kau Rud. Oke. Sekarang giliranku. Terima. Oke, silakan. Kawan-kawan, kan benar ku bilang, Nandar ini nggak tahu malu muka tembok. Ya. Dia bilang Yesus tidak ditangkap. Ya. Barusan dia bilang Yesus ditangkap, dikasih racun. Masuk akal kalian enggak? Memang dia gini. Terbukti ya.
Dia ini dilindungi pasal 44 KUHP. Dia berkata Yesus tidak ditangkap karena dijaga malaikat, ditatang, dan kalau terjatuh dijaga. Barusan dia membuktikan Yesus itu ditangkap dan dikasih racun. Peristiwa ditangkapnya di mana? Di kayu salib. Selesai debatkan bahwa Nandar membuktikan Yesus ditangkap. Selesai. Apa yang mau kita debatkan lagi? Lihat muka kau, kan muka malu. Loh, kenapa? Itulah teknik pengacara. Awal masih semester 5, Nandar. Bisa ku kalahkan kau. Kenapa bisa ku kalahkan kau? Karena mencari satu kebenaran tidak harus berfokus pada itu. Bisa kita menggali dari sudut lain. Harus kau akui gitu, mengganggu-ganggu kau. Bahwa Yesus memang ditangkap dan kau menurut kau dikasih racun. Sekarang kita tidak membahas nabi palsu, enggak. Saya hanya mau masukkan kau ke dalam perangkap yang sering kau buat. Paham nggak, Nandar? Kau akui ya, bahwa Yesus mati di kayu salib kan? Tapi dengan cara diracun kau bilang. Tenang, nanti aku Berarti kau malam ini kalah telak, kawan. Mawarnya satu lagi. Kasian kali aku lihat kau, Nandar. Kalau ada orang melihat, aduh malu kali lah kau, Nandar. Seorang pengacara dikalahkan oleh anak semester 5 hukum. Secara fakta hukum kali 2 29 detik, Nandar. Ayo kawan bantu. Udah kita permalukan si Nandar. Ayo. Ini 19 detik. Tidak ada lagi dia melawan. Tidak akan melawan. Kenapa? Dia kan sudah menjawab. Yesus disalib, ditangkap, dikasih racun. Selesai. Selesai debat kan? Selesai. Gak ada lagi debat kita. Apa yang mau kita lanjutkan lagi? Orang dia bilang Yesus sudah ditangkap. Sudah dikasih racun. Kan selesai. Ada nggak perlu didebatkan lagi? Nggak ada. Kalah kau kan, Nandar. Baru kali inilah kau kalah telak, Nandar. Kalau yang lain-lain kau akui kau kalah. Kali ini harus kau akui kau kalah. Pembuktian kita adalah pembuktian kebenaran bahwa Yesus kau bilang tidak ditangkap. Dengan dalil-dalil kau, hanya kutanya kau nabi palsu, langsung Yesus yang tidak ditangkap tadi itu, langsung kau suruh ditangkap. Supaya bisa disalib, dikasih dengan racun, asam. Nah, besok kita bahas, apakah Yesus mati diracun? Nah, sekarang nggak ada lagi yang mau kita debatkan, Nandar. Sudah keok kau. Apa yang mau kita debatkan? Kabur, belum. Aku nggak kabur. Kan sudah kau akui. Yesus tidak ditangkap, kau bilang kan? Barusan kau bilang Yesus ditangkap. Yang mana mau ku pegang kata-kata kau? Yang tidak ditangkap atau yang ditangkap? Ketika kita membuktikan Yesus disalib, surah 4157, dengan garang kalian mengatakan, Yesus tidak pernah ditangkap. Tapi ketika kita membuktikan nabi palsu, Yesus ditangkap dan mati di kayu salib, dikasih asam. Bagaimana dengan itu bisa? Itu kau mengangguk-ngangguk karena kau sudah kalah. Gak bisa kau saingi kecerdasan otakku, Nandar. Karena otakmu masih di pantat, pindahkan dulu ke kepala. Kalau kau pindahkan ke kepala, Nandar, baru kau bisa berpikir jernih. Orang yang tidak disalib tiba-tiba kau suruh ditangkap supaya bisa membuktikan nabi palsu. Paham ya, Nandar ya? Itulah namanya plan. Sudah sekala kau. Apa yang mau kita lanjutkan? Gak ada. Jangan lari. Karena kau sudah mengakui Yesus itu ditangkap, dikasih racun, mati diracun. Paham? Jangan lari. Aku nggak lari, kau sudah kalah. Tutup mic-mu, giliranku bicara. Gak ada yang bisa kita perdebatkan lagi. Cari judul lagi, nanti kau WA aku. Anak bata aja udah kasih aku topi. Karena dilihatnya kau udah kalah debat. Gak ada yang bisa kau pertahankan. Sudah hancur kau, Nandar. Kita buat judul baru lagi kalau kau berani. Ketawa si anak bata tua, lihat kau tua. Habis kau kubal-bali malam ini kan? Aduh, Nandar. Oke, Nandar, kasihan aku lihat kau kalah debat. Oke. Ini dia belum tahu juga ya. Seorang pengacara itu pinter data. Kita tunjukkan sekarang.
Silakan. Ayo. Kau lagi kita lihat ya. Oke, kita lihat nih. Nanti Yesus yang mati di kayu salib itu kayak kena racun, dirubahnya lagi. Kita bagaimana? Aku gak bisa Silakan. pancing. Aku ini pengacara handal, gak mungkin terpancing dan terkecoh. Teman-teman, yang mengatakan Yesus mati diracun adalah Bible. Orang yang menulis Bible yang tidak ngerti tentang kejadian itu. Kita contoh ini. Rudi, nih gua kasih contoh nih. Mute. Teman-teman, kita lihat ya. Kalau yang berbicara di sini adalah Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ini ajaran Yesus. Nah, tetapi kita lihat di dalam Yohanes 18:23. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bible, tetapi Bible salah. Coba sekarang kita bandingkan dengan Yohanes 18:23. Jawab Yesus kepadanya, jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Ini tertulisnya di sini siapa? Yesus, karena penulis Bible nggak tahu informasinya. Sama ketika Anda bertanya Yeremia yang mati diracun itu siapa? Menurut Bible, Yesus. Tetapi fakta sejarah itu adalah Yudas. Sama di sini juga. Penulis Bible karena ketidaktahuannya tentang Mazmur mengatakan ini adalah Yesus, padahal bukan Yesus. Kalau Yesus ketika ditampar pipi kanannya diberikan pipi kiri, tetapi di sini malah melawan. Jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Dari sini kalian paham kalau ini bukanlah Yesus tapi Yudas. Makanya saya sudah mengatakan dari tadi ya teman-teman. Yohanes 18 ayatnya 39. Nah, Yudas diceritakan sampai ayat ke-5 saja. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia juga berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Yudas jumlah 39 ayat hanya berhenti sampai di sini. Kenapa? Teman-teman lihat di ayat ke-6-nya. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kenapa tentara Romawi yang begitu perkasa terkenal di dunia, dan juga rabi-rabi Yahudi serta orang-orang Farisi, kenapa mereka mundur dan lalu terjatuh? Itu sudah saya jelaskan. Ada nubuatan Yesus di dalam Matius 5, malah menjebak saya. Emang saya anak kecil bisa dijebak. Matius 4, nomor ke-6. Perhatikan ini, Rud. Nah, ini kan ada nubuatan, ada tertulis tentang Yesus. Ini tertulis di mana? Ini tertulis di dalam Mazmur. Lihat dengan matamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oleh karenanya, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh. Kenapa? Karena yang menjaga Yesus adalah malaikat-malaikat Allah. Dan di dalam Mazmur, perhatikan, jangan cengengesan. Dan di dalam Mazmur diceritakan bahwa Allah akan membebaskan Yesus. Perhatikan ini. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari peristiwa penyaliban. Kemana perginya Yesus? Ini sudah saya tunjukkan, Yesus itu berubah rupa menjadi seorang muda. Nih saya tunjukkan lagi. Coba Rudi perhatikan ya. Yesus itu lari sambil telanjang loh. Markus 14 nomor ke-51. Perhatikan ini Rud. Ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya, lari dengan telanjang. Cari di dalam Bible, ketika kita mencari dengan pencarian kain lenan. Teman-teman, lihat ini. Lihat ini di dalam Yohanes. Orang yang memakai kain lenan itu hanya Yesus loh. Coba lihat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kenapa Yesus mampu berubah rupa? Ayat Bible sudah jelaskan. Berubah rupa. Ketampol lagi Rudi nih. Coba Rudi perhatikan nih. Lalu Yesus berubah rupa.
Markus 9, lalu Yesus berubah rupa. Tampol kan? Jadi Yesus itu berubah rupa jadi seorang muda yang memakai kain lenan lalu lari teranjang, sedangkan Yudas menggantikan Yesus. Nyengir kon, kalah debat. Tampol. Menang PK, menang penjelasan, mengakui kan kehebatan saya, mengakui kan. Emang saya bisa dijebak. Daripada nangis. Daripada nangis. Nangis kenapa? Nangis kenapa? Lu yang nggak pakai data. Oke, giliranku lagi, matikan mic-mu. Dia sudah mengakui kekalahannya, guys. Matikan mic-mu. Siap. Jawab pertanyaan saya, Lerus. Kawan-kawan, matikan mic-mu. Matikan mic-mu. Kawan-kawan, kalau di pengadilan Sinandar ini sudah kena pasal kesaksian palsu. Kenapa kesaksian palsu? Di satu sisi dia mengatakan Yesus tidak ditangkap, di BAP-nya memang begitu, kata dia. Di sisi lain di BAP yang sama, ucapan Yesus ada aku haus. Makanya dia dikasih minuman itu. Dan dikatakan apa? Sudah selesai. Jadi di Sinandar ini nggak ngerti, makanya aku bilang ini pengacara apa ini? Di satu sisi dia menggunakan data dari Bible untuk menyatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Ini perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus kenapa? Akulah dia yang kamu cari. Masa itu bisa membuktikan Yesus tidak disalib? Sementara untuk membuktikan nabi palsu, dia ambil lagi dari Bible sumbernya, sama-sama sumber. Terus dia bilang apa? Ini bukan perkataan Yesus. Bagaimana dia mengambil sumber yang sama dari kitab suci yang sama? Yang satu dibilangnya ucapan Yesus, yang satu tidak. Lantas itu dibilangnya menjadi pembelaan dia. Bersaksi palsu dia. Anggaplah Bible ini sebuah EBAP. Wah, kan tidak ada ucapan Yesus. Ada, aku haus katanya. Karena ucapan Yesus aku haus, maka dikasih dia minum. Jadi Nandar, kau sudah kalah. Mau gimana pun kau bolak-balik, kalau ada yang nonton ini pengacara, atau orang yang tahu hukum, atau apa namanya itu penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, dan PH pengacara, kau sudah kalah. Gak ada kemenangan kau mau kau bolak-balik ayat itu semua. Kau mengambil dari sumber yang sama, datanya yang sama, untuk membuktikan sesuatu yang berbeda. Kejadiannya sama, kesimpulan kau berbeda. Kan lucu Nandar. Ya. Kasihan kali wajahnya. Kalau ada pengacara menonton ini Nandar, kau lah dari maki-maki pengacara lah kau. Manusia paling on lah kau di muka bumi ini. Di satu sisi kau bilang Yesus nggak ditangkap. Argumenmu dari Bible semua. Di sisi lain kau bilang Yesus ditangkap. Makanya disalibkan, dikasih racun. Wah kan itu bukan aku yang bilang, Bible sendiri lah. Yang kau baca juga Bible sendiri yang bilang. Bagaimana kau sumber yang sama, bisa satu kau sangkal, satu kau terima, dengan dua permasalahan begitu. Permasalahannya tetap sama. Malu kau Nandar, jadi tidak usah kita lanjutkan lagi nih. Kalau kau mau menang, biarin kau menang. Aku sebagai mahasiswa hukum semester 5, malu melihat kau yang sudah pengacara kondang kau bilang. Kalau pengacara kondangan kau iya. Tapi kalau pengacara kondang, cara berpikirmu saja nggak relevan. Kalau di pengadilan kau sudah bisa dilaporkan kesaksian palsu. Itu Wirto Nandar. Bersaksi dusta kau. Plin-plan. Di satu sisi kau bilang Yesus tidak ditangkap. Di sisi lain kau bilang Yesus tangkap. Sumbernya dari kesaksian. Kesaksian mana? Kesaksian Bible. Sama sumber kesaksiannya. Tapi pengakuanmu plin-plan. 242 kalau nggak salah gue pemberi kesaksian palsu. Sudah kena kau. Kalau untuk memberatkan terdakwa 7 tahun kau berat kali. Ada nggak pengacara di sini? Kalau ada coba kalian ingin naik biar kita dengar. Siapa yang benar, Sinandar atau aku? Untuk satu kasus permasalahan, bisa dia mengaku tidak ditangkap, mengaku ditangkap. Dan lucu. Tidak ada inkonsistensinya. Hanya berupa tafsir, semua orang pun bisa nafsir. Makanya aku pancing kau ke situ.
Aku tidak mau tafsir-tafsir. Kalau tafsir semua orang bisa nafsir suka-suka hatinya. Sekarang kita bicara fakta dan data. Kan terdiam kok kan, tertunduk malu. Kalau ada pengacara yang nonton ini, coba kalian tanya, benar gak ucapanku? Udah kalah dia kawan debat. Dia mengatakan Yesus tidak disalib dengan sumber dari data yang diambil dari Bible. Tiba-tiba dia katakan, oh Yesus untuk membuktikan palsu. Oh dia sudah disalib, ditangkap, dikasih racun. Untuk membela diri, itu kan Bible sendiri yang bilang. Lah dua-duanya Bible yang bilang. Yesus mengatakan aku haus ada. Makanya dia dikasih minum. Oke Nandar ya, habis ini selesai. Nggak usah kita perpanjang. Lari, kenapa kamu lari? Loh, Aku nggak lari. Biarlah penonton yang menilai Nandar, kita kata penutup saja. Kok ditutup?